Halo Aries, bagaimana kabar kamu hari ini Aries? Saya harap kamu dalam keadaan sehat ya, bahagia serta berkelimpahan, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Aries di sana. Kali ini judul video kita tentang yang cinta mati sama kamu ya. Siapa sih ya sosok orang yang suka banget gitu ya, cinta banget ya, cinta mati sama kamu. Dan si orang ini ternyata menyimpan satu rahasia ya terhadap kamu gitu. Dan di sini kita akan mengungkap rahasia yang dia simpan gitu ya di orang ini, orang yang cinta mati sama kamu ini. Dan ini tidak hanya berlaku sama pasangan saja ya teman-teman, buat sahabat kamu juga bisa ya, orang-orang dekat kamu atau orang-orang terdekat kamu juga bisa gitu ya, keluarga juga bisa ya, teman-teman, rekan kerja dan lain sebagainya juga bisa. Jadi seperti itu ya. Selalu saya ingatkan di sini kalau ini pembacanya secara umum, energinya untuk banyak orang, jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate, tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, mainkan energi positifnya untuk kehidupan kamu ya. Karena saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Dan ketika kamu mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan di video ini memang benar-benar untuk kamu ya teman-teman yang berzodiak Aries. Dan di sini nanti kita akan bagi jadi 3 cerita ya untuk teman-teman Aries, dan kita langsung aja masuk ya untuk melihat siapakah sosok orang yang cinta mati sama kamu dan rahasia apa yang dia simpan dari kamu. Kita langsung saja lihat atau membacakan ya energi kamu untuk cerita kamu yang pertama, teman-teman yang berzodiak Aries. Oke ya, siapa sih sosok ya atau orang yang suka banget sama kamu gitu ya, dan dia itu berhubungannya sama kamu seperti apa gitu ya, atau sebagai apa, kita akan lihat di sini ya. Ini cinta mati ini bukan hanya sekedar romantis ya teman-teman ya, koneksi-koneksi romantis gitu ya, belum tentu gitu ya, belum tentu ya. Ada juga hal yang lain juga ya, seperti family, mungkin teman, mungkin sahabat ya. Kita lihat di sini ya, orang ini siapa. Saya melihat di sini ya Aries, sosok orang ini bisa apa namanya, ini bisa kita kategorikan sebagai hubungan-hubungan yang berbahaya di sini ya. Ini bisa kamu yang sudah berpasangan, atau mungkin dianya juga sudah punya pasangan, atau mungkin malah dua-duanya sudah punya pasangan gitu ya, seperti ini gitu. Tapi ya tetap aja gitu ya, kalau misalkan dibilang rasa suka ya ada gitu ya, rasa hubungan ya sensasional itu ada, seperti itu ya. Nah kita lihat ya, rahasia yang dia simpan selama ini apa sih gitu ya, selama dengan kamu. Kita lihat di sini rahasia yang dia simpan ini tentang keluarga ya, tentu ya, tentang keluarganya, tentang bebannya di keluarga itu seperti apa, dalam artian keluarganya dia ya teman-teman. Bisa jadi berarti kemungkinan di sini dia sudah punya keluarga ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang apa yang dia rasakan di keluarga, bebannya di keluarga, yang sebenarnya ya, yang bukan diceritainnya sama kamu gitu, tapi yang tidak terceritakan sama kamu, hal-hal seperti ini ya. Oke, mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut dari kamu gitu, bahkan dari orang-orang sekitarnya dia? Kita lihat ya nih teman-teman. Oke ya, ini karena
dia tidak mau ya ini sampai mengganggu gitu ya, ada hal seperti itu ya. Jadi hubungan yang dijalanin itu adalah hubungan yang mungkin buat dia adalah tidak ada ujungnya gitu ya, seperti ini aja gitu. Jadi ya ngapain aku harus cerita gitu kan ya, ya tergantung juga gitu ya, dan kenapa aku harus cerita sama dia gitu loh. Nah seperti ini gitu, ini alasannya dia ya kenapa harus sampai dirahasiakan, karena memang apa ya, kalau dibilang mau serius sama kamu ya ini ada cerita ya, suka gitu ya, tetapi ya tetap aja gitu, tetap aja kalau dilihat di sini sih ceritanya sama family jauh lebih erat gitu ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya niatnya, ya niatnya kita lihat ya, walaupun mungkin kita lihat di sini sudah kelihatan gitu ya, kita lihat niatnya ya. Ya ini pastilah ya, jelas ya teman-teman, inclusion ya. Aries niatnya pasti kurang baik ya, Aries pasti kurang baik, dan bisa jadi ini nantinya bisa jadi sandungan buat kamu suatu saat teman-teman ya, hal-hal yang tidak baik ini gitu. Nah apa selanjutnya, apa sih yang sebaiknya harus kamu lakukan? Nah ini yang paling penting sebenarnya ya, apa sih yang harus kamu lakukan? Oke, tanyakan di dalam diri kamu sendiri itu aja, ini baik apa enggak sih, hal-hal kayak begini ini baik apa enggak ya. Ini lebih baik sih kalau misalkan kita sudah tahu ya seperti ini dan kita tetap lari, tetap melakukan hal-hal yang tidak baik, ya pasti kita akan sudah tahu gitu ya endingnya akan seperti apa ya, hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya kayak gimana ya, seperti itu. Jadi ya lebih baik daripada menyalahkan situasi dan keadaan, menyalahkan dia, menyalahkan orang-orang sekitarnya kamu dan sebagainya, lebih baik ya benahi diri sendiri akan jauh lebih baik ya. Dan juga kalau misalkan kita bilang gitu kan ya, kartu spiritual ini gitu ya, kalau misalkan dihubungkan gitu ya, kamu juga sudah tahu bahwa menyalahkan situasi dan kondisi itu juga nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin dong gitu kan. Sesuatu hal terjadi itu pasti ada cause, ada efek gitu, dan pastinya kita nggak bisa yang namanya cuma nyalahin orang gitu kan ya, apalagi seseorang yang menyebabkan ini, tetapi padahal kita juga ikut bertanggung jawab di dalamnya gitu. Jadi ya ayo gitu, hindari hubungan-hubungan yang kamu tahu ini nggak bakal ada ujungnya teman-teman ya, bahkan juga nggak mungkin ada ujungnya ya, seperti itu ya. Buat perubahan di dalam diri gitu ya, tidak perlu yang namanya kamu sibuk menanyai hal-hal yang di luar diri ya. Ambil transformasi, ambil langkah untuk berubah gitu kan ya, ke arah yang jauh lebih baik ya. Benahi gitu hal-hal yang berantakan dengan sendiri gitu, karena dengan seperti itu kita pasti akan ketemu dengan orang-orang baik ya. Kalau diri kita sendiri aja di dalamnya masih berantakan, jangan ngarep gitu ketemu sama orang yang baik ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang pertama ya untuk Aries. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Oke, kita lihat ya cerita kamu yang kedua itu seperti apa sih Aries. Kita lihat ya, kita lihat cerita Aries seperti apa. Oke teman-teman Aries ya, ini saya melihat kamu terjebak ya di hal-hal yang begini banget gitu. Orang ini siapa gitu ya, orang ini siapa, orang ini berhubungan dengan kamu itu sebagai apa. Kalau dilihat di sini sama ya dengan cerita yang pertama ya, orang ini berhubungan dengan kamu, hubungannya hubungan yang berbahaya banget ya, entah kamu yang sudah punya pasangan atau dianya yang sudah punya pasangan. Tetapi yang jelas ini hubungan yang tidak selayaknya sih ya, seperti ini ya, narasi apa yang dia simpan ya, kita lihat. Oke Aries ya, kalau dilihat di sini sih ya, rahasia apa yang dia simpan itu sudah jelas banget ya, komitmen dengan seseorang yang lain gitu ya.
ada cerita-cerita pihak ketiga gitu ya, ada pengkhianatan, ada yang dihianati orang yang disayang, dihianati, ditinggalkan ya, cerita-cerita seperti ini besar kemungkinan ya ada pengkhianatan yang dia lakukan. Nah, ya artinya dia sudah ada komitmen dengan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut sama kamu atau sama orang-orang yang terdekat? Nah, kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Kenapa ya yang dirahasiakan? Mungkin di sini dia karena takut melukai ya, takut melukai perasaan kamu ya, takut melukai keluarganya juga gitu ya. Jadi memang benar-benar ini berada di satu posisi yang susah, tapi dia tahu loh ya bahwa dia itu salah gitu ya. Itu sebabnya mungkin dia tidak ingin yang namanya orang lain ya, orang-orang sekitarnya dia itu merasakan sakit gitu ya dengan kejujuran ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Niatnya apakah positif atau negatif, kita lihat lagi ya. Oke, nah sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya, niatnya itu niat yang positif, tapi balik lagi teman-teman ya, ini karena capek mungkin ya dan lelah gitu ya, selalu dianggap sebagai seseorang yang harapannya banyak ke orang gitu, yang tidak pernah bisa jadi diri sendiri gitu. Tetapi ketika bertemu dengan kamu gitu kan ya, dia merasa bahwa dia itu dipahami gitu ya. Inilah sebabnya. Jadi kalau misalkan niatnya di sini dia hanya ingin sebenarnya untuk dilihat sebagaimana mestinya dia gitu, bukan seseorang yang dianggap selalu kuat gitu, bukan seseorang yang dianggap jadi harapannya banyak orang gitu, tapi tanpa bisa menjadi diri sendiri dan tidak pernah bebas, bisa jadi seperti itu. Nah, sebenarnya niatnya dia itu hanya untuk itu gitu ya, membebaskan diri gitu ya, supaya bisa jadi dirinya sendiri. Karena dengan kamu ya Aries, dia merasa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya selanjutnya ya, dan hal-hal yang harus kamu lakukan itu seperti apa. Oke, Aries ya, pertama dan yang kedua, sarannya buat kamu itu sama di sini. Tidak bisa yang namanya kita cuman dilihat hanya dari satu sisi aja ya, ceritanya orang-orang di sekitarnya dia, cerita pasangannya atau siapapun lah ya, pasti berbeda. Makanya kita mesti belajar melihat dari sudut pandang yang luas gitu, tidak bisa cuman menyalahkan satu pihak aja ya, seperti itu. Karena hubungan itu bisa jalan apakah jalan karena dua-duanya gitu, tidak cuman karena satu orang aja yang paling wow gitu ya, seperti itu. Tidak sih teman-teman ya. Jadi berhenti ya yang namanya nyalahin situasi dan kondisi ya, lebih banyak fokus ke diri ya, benahi yang di dalam diri gitu teman-teman. Kalau memang bisa tunda gitu ya yang namanya berhubungan dulu untuk sementara waktu ya, karena seringkali terjebak ya di dalam hubungan-hubungan yang tidak ada ujungnya gitu teman-teman ya, kayak hubungan yang kayak gitu-gitu aja gitu ya. Ada sih cerita-cerita seperti itu gitu, tapi mungkin ya kalau misalkan di keduanya ini ya besar kemungkinan karena lari gitu, tapi larinya ini karena mencari kenyamanan. Tapi ya whatever ya, apapun yang terjadi sebenarnya, apapun alasannya gitu ya, jadi kalau misalkan ada problem ya jangan lari gitu, tetapi hadapi gitu. Nah, ini dia lari gitu ya teman-temannya, seperti itu. Dan kebetulan kamu bisa menerima dia dengan segala macam hal-hal yang mungkin yang dianggap orang lain itu adalah sosok yang sempurna dan tidak ada kekurangan, tetapi kamu bisa menerima kekurangan tersebut ya, seperti itu. Oke ya, itu cerita kamu yang kedua. Jadi lebih banyak fokus ke diri sendiri aja ya teman-teman ya, melakukan transformasi di dalam diri gitu. Cuman kalau misalkan lingkungan kamu itu tidak mendukung ya, seperti itu ya, ke arah-arah yang baik-baik aja ya. Oke, cerita yang ketiga teman-teman, orang ini siapa gitu ya, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa, dan kita lihat di sini ya.
Orang ini adalah orang yang berkomitmen sama kamu, ya. Orang yang sekarang ini menjalin sebuah hubungan dengan kamu, ya. Koneksi secara romantisme mungkin, gitu ya. Koneksi secara pekerjaan juga mungkin, tetapi yang jelas ada komitmen di sana, seperti itu, ya. Sekarang kita lihat rahasia apa sih yang dia simpan, ya. Ini sosok yang humble atau ramah lah ya yang saya lihat, ya. Apa sih rahasia yang dia simpan di sini? Saya melihat di sini perasaan-perasaan yang dia tentang atau hal-hal yang masih berhubungan dengan masa lalu, ya teman-teman, ya. Masih belum bisa move on di sini sebenarnya, tetapi tetap mengejalin hubungannya dengan kamu, tetap begitu ya. Ya selalu masih terjebak dia di sini, ya, terjebak di pikirannya dia di masa lalunya dia, gitu kan ya. Perasaan dia di masa lalunya dia, pikirannya di masa lalunya dia, gitu ya, masih seperti itu teman-teman. Ini yang dia simpan, ya, tentang masa lalunya dia. Nah, masih belum bisa move on, ya. Kenapa? Sampai dia merahasiakan hal tersebut dari kamu, bahkan dari orang-orang terdekatnya kamu, ya. Ini dia, kita lihat. Karena nggak mau, ya, dia di sini nggak mau nyakitin, dia tidak mau nyakitin perasaan, gitu ya. Dia tahu bahwa ada hal di mana yang harus diprioritaskan, gitu ya. Itu sudah bukan menjadi prioritas itu. Jadi dia berusaha banget yang namanya mengatasi hal tersebut, gitu ya. Dengan apa? Ya dengan tetap fokus sama apa yang sudah dibangun sekarang ini, gitu loh teman-teman. Jadi lebih ke kayak tidak mau nyakitin sih, gitu. Tetapi niatnya dia apa, gitu ya, kita lihat, gitu. Positif apa negatif sih sebenarnya niatnya dia, ya. Kita lihat, ya. Kalau dilihat di sini yang namanya ketidakjujuran itu pastikan imbasnya akan negatif, ya. Begitupun seperti ini, gitu. Ketika dia menyimpan satu rahasia, apalagi ini tentang hubungan dia dengan orang-orang di masa lalu, gitu, dimana dia sudah berkomitmen dengan kamu, ya. Ini kan tidak bagus, gitu. Jangan sampai, gitu ya, suatu saat ini terbongkar dan kamu malah tahunya dari orang lain, kan itu jauh lebih menyakitkan, ya. Seperti itu, ya. Niatnya sebenarnya kenapa dia merahasiain, gitu, supaya nggak nyakitin kamu, gitu. Tetapi justrunya ketika nanti kamu tahu, gitu, dari orang lain dan terbongkar, justru akan sangat lebih menyakitkan malahan, gitu kan. Seperti itu, ya. Selanjutnya apa dan hal-hal yang harus kamu lakukan seperti apa? Oke. Belajar untuk lebih saling terbuka, ya, dalam satu hubungan, gitu. Kalau orang tidak bisa apa adanya, percuma, gitu ya. Kita yang namanya menjalin satu hubungan dengan orang yang lain, gitu kan ya, itu kan kepingin kita itu pasti selalu ingin bisa menerima kekurangan, pasti, gitu, atau bisa menerima perbedaan masing-masing, gitu. Tetapi kalau misalkan mau bicara aja susah, gitu kan ya, nggak bisa yang namanya terbuka dan lain sebagainya, ya buat apa, gitu loh. Ngejalaninnya malah jadi pengennya bisa jadi partner bicara, gitu kan ya, bisa jadi teman ngomong yang baik, gitu ya, malah ini tidak saling ngomong, gitu kan, ya percuma, gitu ya, jadinya kan. Terus esensinya apa coba, gitu ya. Jadi belajar untuk lebih apa adanya sih teman-teman, ya. Jadi belajar untuk lebih apa adanya, jujur, gitu ya. Jadi kalau misalkan hal seperti ini aja secara komunikasi jadi masalah, gitu kan ya, ini nantinya kedepannya juga bakalan jadi masalah, gitu, seterusnya, gitu ya. Apalagi, gitu ya, kalau misalkan kita bersama untuk memulai sesuatu hal aja bersama, gitu ya, kalau kita masih menyimpan dan masih belum bisa move on dari yang lalu-lalu, ini bakalan berat, ini bakalan bisa jadi momok, gitu ya, suatu saat di masa depan, gitu ya. Itu bakalan bisa jadi masalah, ya, seperti itu. Kecuali kalau emang kita mau memulai fase yang lama, ya lepaskanlah fase yang kita mau memulai fase yang baru, ya lepaskan fase yang lama, gitu. Kalau kita mau memulai yang baru tetapi kita masih belum bisa melepaskan yang lama dan masih ke bawah, kebayang nggak sih bebannya? Pasti berat banget, ya, seperti itu.
Jadi ya belajar untuk lebih apa adanya lagi gitu ya teman-teman Aries. Belajar untuk saling bisa berekspresi. Mungkin butuh waktu gitu kan untuk bisa bicara, karena apa namanya, kita mesti kenal dulu kan orang yang kita sayang itu kayak gimana. Jadi ya kenalin dulu lah ya. Kalau sudah kenal, kita akan jauh lebih bisa yang namanya bicara dua arah gitu, seperti itu. Oke, teman-teman Aries, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, buat kamu semua yang ngedengarkan video ini ya Aries. Mungkin sekian dulu yang bisa saya bacakan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan resonate ya teman-teman Aries. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bisa resonate, dan lebih dan kurangnya di sini saya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.